Spoiler BTTH episode 71 bagian 1. Pertempuran antara faksi. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka pulih begitu sosok hitam itu memblokir serangan dari Wuya dan 4 sesepuh lainnya. Mereka dengan marah berteriak, "Wuya, apa yang kalian semua lakukan?" Ekspresi Wuya dan 4 lainnya tampak sangat jelek setelah serangan mereka. Mata mereka ganas saat mereka menatap Xiaoyan. Setelah itu, tubuh mereka tiba-tiba berbalik saat mereka dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Anda ingin melarikan diri? Kilatan dingin melintas di mata ungu keabu-abuan Little Fairy Doctor. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus, dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wuya dan 4 lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, 5 kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Kekuatan yang terkandung dalam kekuatan itu bahkan menyebabkan udara sedikit beriak. Tampaknya Little Fairy Doctor sangat marah pada pengkhianatan kelompok 5 orang Wuya. Wajah Wuya dan 4 lainnya sedikit berubah saat mereka merasakan angin bertiup dari belakang mereka. Mereka tidak mengharapkan Little Fairy Doctor bertindak begitu kejam. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia bermaksud membunuh mereka berlima di tempat. Xie Beiyan mendengus dingin tepat sebelum 5 angin hendak menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan lambaian tongkatnya yang keras, 5 cahaya racun bau dimuntahkan dari kepala kalajengking di tongkat jalan. Setelah itu, mereka menembak ke arah 5 kekuatan. Energi ganas dengan keras bertabrakan di udara kosong dan gelombang suara, cici, meletus. Asap tipis membubung dari tempat tabrakan. Asap menyebar, dan 2 lampu keabu-abuan tebal keluar darinya dengan cara seperti kilat. Mereka melewati Xie Beiyan dan akhirnya menyusul 2 sesepuh yang telah mengingkari sebelumnya sebelum menembus punggung mereka. 2 tangisan tajam segera terdengar ketika keduanya menderita pukulan berat yang tiba-tiba ini. Pakaian pada sesepuh yang telah dipukul segera pecah. Darah dan daging di sekujur tubuh mereka dengan cepat terkorosi oleh racun kuat yang terkandung dalam angin. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tulang putih padat mereka terungkap. Kekuatan hidup dari mereka berdua hilang di depan orang-orang di sekitar mata yang terkejut. Wuya dan 2 sesepuh lainnya di samping, yang telah lolos dari bencana, melihat 2 kerangka putih yang turun dari langit. Mereka menelan seteguk air liur dan beberapa ketakutan yang tersisa muncul di mata mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang telah disambar angin sebelumnya, mereka mungkin juga mengalami nasib yang sama. Wanita ini terlalu kejam. Hei, gadis yang kejam. Taktik yang kamu gunakan sangat kejam meskipun masih sangat muda. Wajah Xie Beiyan gelap dan serius. Hatinya sangat marah karena Xiaoyi telah membunuh 2 orang di depannya. Bahkan kata-katanya mengandung tawa yang gelap dan dingin. Seorang pengkhianat akan memiliki nasib seperti itu. Tidak ada yang aneh tentang itu. Jika gerbang 10.000 kalajengking Anda memiliki pengkhianat, kemungkinan taktik Anda setidaknya 10 kali lebih ganas daripada saya. Suara Xiaoyi acuh tak acuh saat dia berbicara. Matanya menyapu Wuya dan yang lainnya saat dia berkata, "Wuya, saya telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam sekte racun. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan mengkhianati saya. Hehe, kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak lama. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekte racun terakhir kali adalah karena saya ingin bersembunyi di dalamnya dan mengenal latar belakang Anda." Wuya tertawa dingin. "Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk meracuni Anda. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati. Namun, itu juga baik-baik saja. Dengan Xie tua campur tangan hari ini, saya pikir Anda juga tidak akan bisa hidup melampaui hari ini. Sekte racun ini akan berada di bawah gerbang 10.000 kalajengking kita di masa depan. Sepertinya kelabang dari kemarin adalah kamu mencoba mengirim pesan, kan?" Xiaoyan, yang berdiri di belakang Xiaoyi, bertepuk tangan dan tertawa. Mata Wuya menyusut saat mendengar ini. Matanya menyeramkan saat dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Jadi utusan itu kelabang dari tadi malam dicegat olehmu. Berat, siapa sebenarnya kamu?"
Saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dengan masalah gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun. Jika tidak, Anda hanya akan mengundang masalah cepat atau lambat. Xiao Yan tersenyum dan mengabaikan ancamannya yang tidak berarti. Dia menoleh ke Xiao Yi, sepertinya situasinya sangat buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki beberapa rencana untuk sekte racun Anda sejak lama. Bahkan jika sekte racun Anda tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking akan datang mencari Anda. Sebuah gunung tidak dapat menampung dua harimau. Gerbang 10.000 kalajengking secara alami ingin menjadi penguasa kekaisaran Chuyun juga. Di masa lalu, mereka menyimpan profil yang sangat rendah karena orang tua itu sedang melakukan retret. Sekarang setelah dia keluar, situasinya mata Xiao Yi mengandung beberapa ejekan saat dia melihat Xie Beiyan. Dia dengan dingin tertawa, namun, jadi bagaimana jika kamu telah menyambar 5 sampah? Semudah membalik tangan jika leluhur ini ingin membunuh mereka. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar dapat mengandalkan mereka. Saat ini, jumlah elit Dou Huang dari sekte racun Anda lebih rendah dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Xie Tua secara alami akan berurusan denganmu. Jangan bilang bahwa kamu benar-benar bisa campur tangan. Setelah pertempuran besar antara Anda dan Xie Tua selesai, para ahli dari sekte racun akan benar-benar dihilangkan. Xie Shan tertawa dengan suara gelap. Mata Xiao Yan menyapu kedua belah pihak saat mendengar ini. Memang, dengan pengkhianatan dari 5 ahli Dou Huang, hanya ada 4 ahli Dou Huang yang tersisa di kematian sekte racun. Sisi lain hampir memiliki 8 Dou Huang termasuk Xie Shan. Jika Xiao Yan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan sekte racun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan Xiao Yan dan Xian campur tangan, mereka bisa memblokir 4 elit Dou Huang. Medusa harus menunggu ahli dari Aula Jiwa, yang belum mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan campur tangan sampai saat yang genting. Karena kamu memiliki kepercayaan diri pada gerbang 10.000 kalajengkingmu, kamu bisa datang dan mencobanya. Xiao Yi juga tertawa dingin. Dou Qi beredar seperti air banjir di dalam tubuhnya dan aura kuat yang menyebabkan ruang berfluktuasi tiba-tiba melonjak keluar. Kami melakukan pertukaran yang terburu-buru terakhir kali dan tidak berhasil menentukan pemenang. Hari ini, izinkan saya yang tua ini untuk benar-benar mencobanya dan melihat kualifikasi apa yang dimiliki anggota generasi muda seperti Anda untuk mendominasi kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin melintas di mata Xie Beiyan saat dia merasakan aura yang kuat. Tongkatnya menghantam tanah kosong dengan keras, dan punggungnya yang semula membungkuk mulai perlahan diluruskan. Aura yang tidak jauh lebih lemah dari Little Fairy Doctor merembes keluar saat dia mengangkat punggungnya yang bungkuk. Akhirnya, itu benar-benar menekan aura penyebaran Xiao Yi. Wajah Xiao Yi sedingin es. Dia tidak membuang-buang napas saat dia menggerakkan tangannya yang halus. Kukunya tiba-tiba tumbuh setengah kaki dan mereka menjadi seperti 10 pedang pendek yang tajam. Kukunya ditutupi dengan warna ungu keabu-abuan. Sekilas, orang segera tahu bahwa mereka mengandung racun yang kuat. Kuku ungu keabu-abuan secara acak terbang di udara. Orang bisa mendengar sedikit suara, cici, dan melihat bahwa udara retak dan membentuk celah di bawah langit. Ini cukup untuk mengatakan seberapa tajam mereka. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yi menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan itu berubah menjadi garis hitam buram yang menembak Xie Beiyan. Pada saat ini, Dou Qi yang agung tiba-tiba muncul di langit. Tekanan yang tidak biasa itu menyebabkan cukup banyak individu yang lebih lemah merasa napas mereka menjadi tergesa-gesa. Mata Xie Beiyan gelap dan dingin saat dia melihat Xiao Yi menyerang lebih dulu. Tangannya yang keriput memegang tongkatnya erat-erat saat dia juga bergegas keluar. Karena kecepatan berkedipnya terlalu cepat, ia menyebabkan banyak bayangan terbentuk di udara. Dua elit Dou Song bertabrakan seperti komet di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Riak energi yang meletus pada saat itu bahkan menyebabkan udara sangat berfluktuasi. Kilatan dingin juga melintas di mata Xie Shan saat dia menyaksikan Xiao Yi dan Xie Beiyan dengan cepat bertarung sampai hanya menjadi sekelompok gerakan. Matanya jahat saat dia melirik kembali pada para ahli dari sekte racun di sisi lain.
Dia melambaikan tangannya. Semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking, dengarkan, serang. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking segera berteriak serempak setelah mendengar perintah Xie Shan. Dou Qi segera melonjak keluar seperti air mancur. Banyak tokoh membawa aura dan bau amis saat mereka menyerang di camp sekte racun dengan cara seperti kilat. Para ahli dari sekte racun juga mengeluarkan banyak teriakan marah dalam menghadapi serangan balik skala besar ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tubuh mereka bergegas maju dan bentrok dengan keras dengan pasukan besar pihak lain. Langit segera menjadi hidup setelah dimulainya pertempuran kacau ini. Ledakan terdengar berulang kali dan banyak warna pilar Dou Qi menyapu langit, menembak ke segala arah. Pasukan besar dari sekte racun menyerang tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Namun, mereka akhirnya menghadapi serangan balik yang intens ini oleh gerbang 10.000 kalajengking. Tangisan membunuh tiba-tiba mulai membubung ke langit. Ledakan! Xiao Yan secara acak melemparkan telapak tangan dan mengguncang elit Do Wang yang meluncurkan serangan menyelinap sampai dia meludahkan darah dan mundur. Dua sosok manusia tiba-tiba melintas dan muncul di depannya. Mengejutkan bahwa Wuya dan tetua lain yang telah mengkhianati mereka sebelumnya. Pada saat ini, tatapan yang digunakan kedua orang ini untuk melihat Xiao Yan cukup kejam. Jelas, mereka sangat marah pada Xiao Yan karena telah memblokir serangan menyelinap mereka sebelumnya. Berat, karena kamu tidak mau mendengarkan nasihat dari aku yang tua ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki nasib yang mengerikan. Wuya memberi Xiao Yan senyum tebal. Dou Qi yang agak merah berlama-lama di sekujur tubuhnya. Tato kalajengking di wajahnya sebagian terlihat, menyebabkan dia mendapatkan aura buas tambahan. Xiao Yan melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh. Dia tertawa, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena memiliki nasib yang mengerikan. Wuya segera tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata arogan dari Xiao Yan. Ejekan dan penghinaan melintas di mata tetua Dou Huang di sisinya. Mereka bisa mengatakan bahwa Xiao Yan hanyalah bintang 1 Dou Huang. Salah satu dari mereka berdua berada di puncak kelas Dou Huang sementara yang lainnya adalah Dou Huang bintang 4. Kekuatan mereka jauh melebihi level pihak lain. Dengan 2 lawan 1, akhirnya sudah menjadi sesuatu yang bisa diprediksi. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan Xiao Yan yang memungkinkan dia untuk secara paksa menerima serangan gabungan 5 orang secara langsung. Sebaliknya, di dalam hati mereka, mereka berpikir bahwa itu karena Xiao Yi diam-diam membantunya sebelumnya. Bagaimanapun, bintang 1 Dou Huang yang mencoba memblokir serangan 5 Dou Huang adalah fantasi. Terlepas dari apa yang terjadi, sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa bintang Dou Huang yang satu ini di depan mereka memiliki kekuatan yang pada dasarnya menyulitkan lawan untuk menandinginya di dalam kelas Dou Huang. Dou Qi hijau giok panas perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Tatapannya menyapu pertempuran yang terjadi di semua tempat. Dia merajut alisnya sedikit setelah menemukan bahwa sekte racun jelas berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Sepertinya dia harus segera menyelesaikan kedua orang tua ini.